kombinasi antara obat kortikosteroid topikal dengan agent anti jamur atau antifungal di sini harus diperhatikan dan sebaiknya dihindari berkaitan dengan risiko yang akan ditimbulkan. Nah, terkait dengan peran apoteker di sini, kita bisa membuat sebuah rekomendasi ataupun penilaian dan juga mereferensikan formulasi yang tepat terkait dengan bahan aktif yang dipilih. Kortikosteroid yang berbeda potensinya akan membutuhkan juga delivery bagaimana supaya bahan aktif ini bisa memberikan efek seoptimal mungkin dan keamanan yang setinggi-tingginya. Sehingga kita perlu untuk mengenal beberapa formulasi dari sediaan obat kortikosteroid topikal. Terkait dengan sediaan ointment atau salep, jadi untuk sediaan krim dan salep itu ternyata tidak saling menggantikan. Jika mungkin sejawat apoteker mungkin dalam ketersediaannya ternyata yang tersedia adalah sediaan yang salep, padahal yang diinginkan adalah sediaan krim. Maka kita perlu untuk mengetahui apa pertimbangan dari bentuk sediaan atau formulasi. Untuk bentuk sediaan atau formulasi salep di sini memberikan efek lubrikasi dan lebih oklusif sehingga bisa menutup permukaan lebih baik, merupakan pembawa yang paling efektif untuk mengobati lesi hiperkeratotik yang kering atau tebal. Ya, jadi karena salah satu masalah pada dermatitis itu adalah karena permasalahan pada kering pada kulitnya. Kemudian sifat oklusif dari sediaan salep ini juga meningkatkan penyerapan dari kortikosteroid. Ini mungkin yang harus kita perhatikan, bahwa ternyata kalau agent kortikosteroidnya itu adalah yang ultra high potent, dengan pilihan sediaan salep, maka ada kemungkinan untuk bisa menimbulkan efek sistemik yang lebih tinggi pada bentuk sediaan salep. Kemudian hal yang penting lagi terkait dengan penggunaan dari bentuk sediaan salep tidak boleh digunakan pada area yang berambut karena bisa menyebabkan maserasi dan juga folikulitis jika digunakan juga pada area-area tertentu, misalkan pada area intertriginosa, yaitu pada daerah pangkal paha, aksila, dan celah gluteal. Kemudian terkait dengan sifatnya yang berminyak, dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kurangnya kepatuhan dari pasien terhadap bentuk sediaan salep atau ointment. Kemudian formulasi yang lain yaitu formulasi krim water in oil. Formulasi krim water in oil ini memiliki kualitas lubrikasi yang baik dan kemampuan untuk bisa menyerap bahan aktif yang dipilih bisa menyerap ke dalam kulit lebih baik. Sehingga formulasi ini sangat menarik dan juga nyaman digunakan dan efek kosmetik yang ditimbulkannya karena tidak berminyak, mudah diserap, akan menjadi lebih baik. Kemudian untuk bahan aktif yang sama pada sediaan krim umumnya lebih kurang poten dibandingkan dengan salep. Oleh karena itu nanti akan kita lihat bagaimana dengan bahan aktif yang sama ini terkait dengan potensinya ketika diformulasikan pada pembawa yang berbeda. Kemudian hal yang lain yang bisa kita ingat dari formulasi krim water in oil ini, peradangan yang sifatnya eksudatif akut akan memberikan respon yang lebih baik terhadap sediaan krim karena efeknya ketika digunakan cepat kering. Bentuk sediaan yang lain yaitu dengan formulasi lotion atau gel. Formulasi lotion dan gel merupakan pembawa yang paling tidak berminyak dan tidak oklusif ya, sehingga memberikan kenyamanan yang lebih tinggi. Sediaan lotion umumnya mengandung alkohol dan memiliki efek pengeringan terutama pada masalah dermatitis yang mengalami lesi. Sediaan lotion ini juga bisa digunakan pada area yang berambut karena mampu menembus dengan mudah dan meninggalkan sedikit residu. Sehingga kalau nanti permasalahan dermatitisnya terjadi pada area tertentu yang berambut, maka lotion akan menjadi formula yang bisa kita rekomendasikan.
Kemudian bentuk yang lain, formula yang lain yaitu gel, memiliki konsistensi yang seperti jelly, bening, sangat bermanfaat untuk peradangan yang sifatnya eksudatif. Dan juga bisa digunakan pada area kulit kepala atau area yang berambut lainnya, karena tidak menyebabkan anyaman dan mudah diserap. Bentuk sediaan yang lain yaitu dalam bentuk foam ataupun shampoo. Kadang-kadang dipilih bentuk sediaan ini untuk mendeliverikan pilihan dari agent kortikosteroid topikal supaya lebih baik dan bisa lebih efektif. Seringkali kita jumpai kadang-kadang, kenapa ya kok diberikan bentuk sediaan shampoo, kok tidak krim saja? Contohnya, oh ternyata pasiennya itu memiliki masalah dan memiliki permukaan kulit yang ternyata ditumbuhi banyak rambut, seperti pada gambar di bawah yang ada di screen. Jadi pilihan dari dokter dalam memberikan formula bahan aktifnya adalah dalam bentuk shampoo. Tujuannya adalah untuk memberikan efektivitas yang lebih tinggi dan juga kenyamanan pada penggunaannya. Formulasi dari kortikosteroid topikal memiliki pengaruh yang besar pada kemampuan untuk menembus stratum corneum dan berdampak pada ketersediaan hayati lokal serta efektivitas dari kortikosteroid tersebut, maupun dari aspek kosmetis yang ditimbulkan, yang kesemuanya nanti akan berdampak pada kenyamanan dan juga kepatuhan dari pasien yang menggunakan. Beberapa upaya untuk meningkatkan penetrasi dari kortikosteroid topikal di sini tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Rani, yaitu meningkatkan hidrasinya, sehingga kalau diberikan bersama dengan pelembab, maka pelembabnya bisa digunakan terlebih dahulu, atau kita bisa menyarankan penggunaannya setelah mandi, atau setelah dikompres, sehingga efektivitas dari pemberian kortikosteroid topikal ini akan menjadi lebih tinggi. Kadang-kadang juga dibutuhkan adanya dressing untuk menahan supaya efektivitasnya menjadi lebih lama dengan penggunaan yang tidak terlalu sering. Potensi dari kortikosteroid topikal cukup banyak sejawat apoteker, bahwa di sini mungkin kita pernah menjumpai atau lebih sering ya ketersediaan yang ada dari sediaan kortikosteroid topikal di sini adalah yang bahan aktifnya betametason. Ternyata betametason itu ada bermacam-macam dan potensinya juga berbeda-beda. Contohnya di sini betametason dipropionat dengan konsentrasi 0,05% ternyata memiliki potensi yang tinggi dengan formulasi oin. Ya, jadi di sini adalah ointment, memiliki potensi yang tinggi. Ketika diformulasikan dalam bentuk yang berbeda dengan pembawa yang berbeda sehingga formulasinya adalah krim, maka potensinya adalah sedang. Sehingga akan berbeda kalau yang diinginkan adalah bahan aktifnya betametason dipropionat dengan pembawa yang berbeda, potensinya akan berbeda. Kemudian ada bentuk yang lain dari betametason, yaitu betametason valerat. Ternyata di sini potensinya adalah sedang, dengan ketersediaan pembawa adalah krim dan lotion. Yang sering kita jumpai juga adalah dan umum digunakan adalah hidrokortison. Dan hidrokortison ini ternyata juga berbeda potensinya. Yang sangat menarik di sini mungkin kita sering menjumpai sediaan hidrokortison generik dalam formulasi krim yang 1% dan 2,5%. Ternyata ada hidrokortison yang lain, yaitu dalam bentuk butirat 0,1%, konsentrasinya lebih kecil, dengan formulasi ointment, ternyata potensinya menjadi sedang, ya. Dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita sebagai seorang apoteker, sehingga kita bisa memahami pemberian dari kortikosteroid tersebut dan bisa merekomendasikan penggunaan yang rasional. Contoh yang lain di sini adalah mometasone furoat. Mometasone furoat di sini selain merupakan potensi sedang,